Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarram sahibul majlis, akhuna ustadzuna al-ustaz Fadil Syarif hafizahullah wa Ustaz Misbah. Siapa? Martua siapa namanya? Wa Ustaz Abdul Razak. Semoga keluarga ini senantiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi hifzihi wa inayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Para asatiz, para guru, ikhwan wal akhwat yang insyaallah kita berada di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, fi majlis dzikri wal ilm wat tazkir. Semoga Allah bukakan hati dan akal kita untuk dapat memahami kalam-kalam aulia. Kita mendapatkan anwar wa nafahat wal imdad min Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menyambung kajian kita Al-Hikam lil Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kita bulan lalu baru hikmah kedua, sekarang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sawabiqul himam la takhriqu aswar al aqdar. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al aqdar. Sawabiq jamak sabiq, mudhafun wal himami mudhafun ilaihi. Tetapi asalnya sawabiq ini sifat, mausufnya al-himam. Asalnya al-himamus sabiqah, namun sifatnya dipindah menjadi mudhaf untuk mendapatkan makna yang lebih ablagh. Kalau diungkapkan dengan sifat mausuf al-himamu as-sabiqatu, itu kelihatannya maknanya biasa, semangat yang mendahului. Tetapi kalau dibalik, sawabiqul himam, ya, sawabiknya himam. Kalau bahasa kita artinya tetap aja semangat yang menggebu, yang menggebu-gebu gitu. La takhriq, tidak menembus. Aswar al-aqdar, aswar jamak sur, ya, yaitu pagar, batas, ya, pagar. Al-aqdar takdir. Ini juga mudhaf wal mudhafun ilaih, asalnya musyabbah dan musyabbah bih. Asalnya al-aqdar
kal aswar. Al-qadar kasur. Takdir itu umpama pagar. Tidak ada orang yang bisa menerobos pagar. Udah dipagar ya udah berhenti sampai di situ, enggak tembus. Namun musababihnya dijadiin mudhaf, musabahnya dijadiin mudhafun ilaih. Maka secara balaghah ya, maknanya sangat kuat, ya, sangat dalam, sehingga artinya semangat yang telah dipacu ya, secepat-cepatnya pun tetap tidak akan menerobos takdir. Maka sebaliknya, kalau kita juga enggak semangat, enggak bakal takdir itu mundur. Kalau kita kebut, enggak bakal takdir itu maju. Gitu. Jadi semua mengikuti takdir Allah. Kalau kita lihat dari keserasian hikmah yang sebelumnya, bahwa seorang yang ingin tajrid padahal Allah dudukkan dia di asbab, maka keinginan itu adalah merupakan syahwat yang halus. Ya. Orang sudah ditetepin jadi bisnismen, pengen jadi ustadz, gitu. Kepengen jadi ustadz dengan memandang bahwa di situ dia bisa beribadah, bisa soleh, bisa dekat sama Allah. Ya. Keinginan kepada ustadz dengan embel-embel tadi itu dari nafsu yang halus, yang dia tidak merasa itu nafsu. Karena ibadah itu di tempat yang Allah letakkan di situ. Sebagai petani, ibadahnya petani. Sebagai bisnismen, ibadahnya bisnismen. Di situ. Sebagai sebagai pegawai pemerintah, ya ibadahnya ya memudahkan rakyat itu. Ya. Misalnya ada orang kaya pelit, nggak ngeluarin zakat dan sedekah, tapi puasa Senin Kemis, ya, zikir tiap hari beribu-ribu dengan qiyamul lail, ya, itu dipandang keinginan itu adalah syahwatun khafiyah. Tetapi kalau dia menunaikan kewajibannya, ya, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah, baru ya, dianggap ibadahnya itu adalah murni lillah. Fadhal Ustaz. Sebaliknya, orang ingin asbab, ya, padahal Allah letakkan dia di tajrid. Nah ini udah jadi ustadz, pengen jadi bisnismen. Soalnya kalau bisnismen bisa ya, nyumbang, bisa. Padahal ya, kalau melihat pahala, itu pahala jadi ahli ibadah itu perlu himmah yang aliyah, yang tinggi. Namun kenapa dia kepengen jadi bisnismen? Ini justru inhitatun, anjlok, ya, ke himmah yang rendah dari himmah yang tinggi. Namun keinginan hanyalah tinggal keinginan, Allah lah yang menentukannya. Maka jangan ingin. Nah kaitannya hikam ini dengan perjalanan ruhiyah bisulul ilallah,
berkenaan dengan iradah. Ya. Dahulu kaum sufi itu tidak disebut murid penuntutnya, tetapi sahib. Baru kemudian di abad kelima, di saat umat Islam ya, mengalami kemunduran, ya, mengalami degradasi moral karena faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial juga. Orang-orang belajar sudah tujuannya dunia. Dan mulai ada kesenjangan sosial semakin menganga. Maka orang-orang yang masuk tarikat tasawuf mulai punya tujuan lain selain Allah. Nah, sedangkan yang namanya tarekat memang orang yang menuju kepada Allah. Ini malah ya, kalau orang menuntut ilmu pengen jadi menteri agama misalnya, pengen jadi ya, MUI, pengen jadi berkedudukan tinggi, ya, itu dianggap buruk karena bukan karena Allah gitu. Bagaimana orang di tarikat, yang mana tarikat itu sebagai pembetulan hati agar menghadap kepada Allah. Lalu dia ingin selain Allah, ya, ingin karomah, ingin jagoan gitu, ingin sakti, ya, ingin ini jelas menyalahi manhaj at-tariqah. Nah, maka diubahlah penuntutnya menjadi murid. Apa murid itu? Muridu iradatillah, mengingini keinginan Allah. Jadi dimanapun kalau mengikuti keinginan Allah, maka dia selamat. Ya, maka dia berarti lancar perjalanannya menuju kepada Allah. Ya, maka diringkas menjadi muridullah, ingin Allah, tidak ingin yang lain. Jadi maka dibahas iradatukal tajrid, iradatukal asbab. Kenapa tidak iradatukal Allah? Ini syahwatun khafiyah, ini inhitatun anil himmatil aliyah. Ini adalah dorongan semangat yang halus, ini adalah justru ya, dorongan nafsu yang tersembunyi yang halus, ini justru adalah jatuhnya semangat dari yang tinggi kepada yang rendah. Jadi perkara iradah ini adalah iradah Allah, bukan iradah kita. Nah, maka dalam hikmah berikutnya ini seolah-olah dikatakan bahwa keinginan seorang murid yang menyalahi keinginan Allah maka tidak membawa manfaat. Ya. Meskipun semangatnya itu dipacu, ya, sawabiqul imam ay al-himamus sawabiq atau sabiqah, ya, keinginan yang mengebu-ngebu lah. Dianggapnya kalau dia tambahkan usahanya ke semangatnya, dia tambahkan lagi, itu memberikan pengaruh kepada hasil. Tidak. Ya, tetap akan terjadi apa yang dikehendaki Allah. Tidak akan menerobos takdir yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Ya. Seperti ada orang ingin keluar dari sebuah pekerjaan, ya. Misalnya kerja di PT gitu, lalu ada tawaran kerja di tempat lain, gajinya menjanjikan. Gitu. Lihat dulu apakah bekerja di PT yang sekarang ini meskipun rendah, ibadah kita terganggu atau tidak, akhlak kita rusak atau tidak, masih sempat kita menambah pengetahuan agama kita. Kalau tiga ini aman, maka berarti ya, kita berada di tempat yang benar, yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Lalu di 5 ada penawaran gajinya tinggi, tapi sholat susah. Nah, kalau itu kita terima, ya, berarti itu dianggap keinginan nafsu. Nah itu keinginan nafsu atau keinginan bukan nafsu, semuanya di bawah keinginan Allah sebetulnya. Namun yang baik-baik itu dianggap keinginan Allah. Gitu. Itu sebetulnya kalau pembahasan akidah antara iradah dengan ridho. Gitu. Semuanya atas kehendak Allah, tapi Allah ridho kepada yang ini, tidak ridho kepada yang itu. Dalam bahasa tasawuf, ini yang diingini Allah, ini yang tidak. Padahal semuanya adalah dari Allah. Maka seorang yang kalau hikmah ini dijelaskan dalam makna perjalanan seorang salik kepada Allah, ya, ketika orang berjalan menuju kepada Allah lalu ingin cepat jadi wali misalnya, ya nggak bisa, gitu. Karena hal tersebut, ya, Allah yang menentukan, bukan kita dalam perjalanan itu. Meskipun zikir kita fadhal, fi lisati kursi. Tetap tidak akan terjadi. Semua yang terjadi adalah karena Allah. Kita menyangka bahwa seorang yang mempunyai doa yang kuat itu, ya, dengan zikir yang ditambah, puasa yang ditambah, tidak. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu tidak bergantung kepada amal seperti yang dibahas pada hikmah pertama. Bergantung kepada kemurnian ibadah itu untuk Allah, itu, yaitu siddiq. Maka jika siddiq, maka cepat sampai kepada Allah. Tapi jika tidak, tidak. Ya. Atau seorang dijahati, dihancurkan oleh orang dengan sihir, dengan apa, nah, tetap jika tidak Allah kehendaki, illa ma kataballah, kecuali yang telah Allah tuliskan. Maka sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Ya, semangat yang
tinggi, ya, tetap tidak mempunyai taksir, tidak mempunyai efektivitas, ya, pengaruh yang kuat, melainkan yang terjadi hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsaka, rehatkan dirimu. Ya, dari apa? Dari tadbir. Tadbir mengatur, ya, mengatur, mengurus, memastikan, menentukan, itu tadbir. Fama qama bihi ghairuk, maka apa yang dilakukan oleh selainmu, anka, ya, tentangmu, la takum bihi li nafsik, maka jangan kamu lakukan, ya, untuk dirimu. Imam Ibn Athaillah ini ada mengarang satu kitab namanya Isqatut Tadbir. Dan sedikit saya ingin menerangkan tentang tadbir. Isqatut Tadbir ini salah satu manhaj at-tariqah asy-syadziliyah. Ya. Manhaj dia salah satunya adalah Isqatut Tadbir. Apa bahasa kita Isqatut Tadbir itu? Menggugurkan rasa pengaturannya. Jadi perjalanan menuju kepada Allah, ya, semuanya dalam jalan kepasrahan, ya. Bukan direncanakan, di planning gitu, agar dan dipikirkan, direnungkan, yang tentunya akan menimbulkan kekecewaan ketika gagal. Dan itu sudah terbersit sebetulnya dalam hikmah yang pertama itu, min alamati al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Dan itu juga mengandung metode Isqatut Tadbir di situ. Ya, tidak bergantung kepada amal. Bukan kita yang dilarang dilarang merencanakan, dilarang memanage waktu, bukan, tetapi beriktiman kepada perbuatan itu tadbir namanya. Ya. Maka ada satu qasidah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, apa inna tadbira halqa, itu apa ya? Salimil amra ilallah huwa huwa a'lamu bika, ya, minka, katanya. Serahkan kepada Allah, Allah lebih tahu tentangmu dari dirimu sendiri. Begitu. Adapun kita tadbir menyiapkan, ya, seperti kita punya majelis, ya, sebelum ngaji disiapkan, dibersihkan, dirapikan, itu kan tadbir, itu mahbub, terpuji. Kita punya usaha, ya, kita perhitungkan untung rugi, modal, dan
barang-barang yang perlu dibeli itu, yang perlu nah ini ya, dalam urusan kehidupan lah ya, agar memudahkan seseorang, ya, manajemen lah katakan, itu justru dikatakan at-tadbiru nisful ma'isyah ya. Manajemen ini itu sudah separuh usaha ya. Itu sudah dapat separuh kehidupan, sudah dapat ya. Adapun tadbir ya, kita menentukan sesuatu dan kita pastikan hasilnya, dan kita memikirkan berat-berat, dan kita bergantung kepada usaha yang kita manage itu, maka itu akan membawa keletihan ya. Bahkan akan mendorong dia untuk melakukan dengan cepat, inginnya cepat, inginnya instan, inginnya ya. Nah itu justru membawa kepada kehidupan yang suka kepada keenakan, kenyamanan, gitu. Tidak mau letih, tidak mau capek ya. Maka dia mengatur untuk dirinya agar dia mendapatkan kenyamanan. Justru yang terjadi adalah keletihan ya. Arih nafsaka minat tadbir, dalam perjalanan menuju kepada Allah jangan pikir minta putuh, minta karomat, minta ya, sehingga dia berzikir banyak, itu juga tadbir ya. Semua hikmah dari awal, pertama, kedua, ketiga, keempat ya, misi yang ada di dalamnya, pesan yang ingin disampaikannya, apapun lakukan untuk Allah ya. Jangan untuk selain Allah, karena jika untuk selain Allah itu tadbir ya. Jangankan kita tahu hasil apa yang kita lakukan, kita mendapat pekerjaan ini pun kita tidak tahu sebelumnya. Nah, kalau urusan terakhir itu Allah yang tahu, dan Allah juga yang akan melakukannya. Istilahnya, jika kerjaan ini udah ada orang yang menanganinya, ngapain kita tanganin? Istilahnya begitu. Maka arif nafsaka minat tadbir, Allah mudabbir. Dan satu lagi yang perlu kita paham, semua hikmah ini ketika berbicara tentang tasawuf, maka semua tema yang dibahas di sini adalah ruh. Jadi ketika jangan tadbir ruhnya ya, bukan fisiknya. Kalau fisik udah ada syariat yang nyuruh ya, dan ada sunnatullah. Ini di dalam tasawuf tidak akan membuang syariat dan tidak akan membuang sunnatullah. Maka kalimat-kalimat seperti ini orang sufi dituduh ya, tarkul asbab ya, tidak melakukan proses sebab akibat. Semuanya Allah, semuanya Allah. Itu untuk di sini. Justru jika mereka paham bahwa semuanya kehendak Allah, maka dia akan menunjukkan kepada Allah ya, untuk mendapatkan keinginannya, apa yang diingininya. Artinya dia semakin bekerja keras. Apalagi amal pekerjaan syariat sudah menjelaskan akan ada pahalanya. Meskipun mereka tidak minta pahala, tapi kita berada dalam rahmat. Jangankan berbuat baik, sakitnya umat Nabi itu kafarah.
darajah, pahala. Nah, maka untuk memahami ya, pesan-pesan tasawuf itu mesti dia mengerti bahwa ini lingkaran rohani. Jangan dibawa ke fisik. Oh, jadi takbir nggak boleh, ngatur nggak boleh. Ya, pelan-pelan dulu. Ya, ini pembahasan tasawuf. Kita melakukan apapun, matikan keinginan itu. Itu tadbir. Kita sering mendengar seorang wali itu kalau dia pengen terus datang. Kan itu yang jadi dongengan kita tuh. Ya. Tiba-tiba wali ngomong, wah, yang enak ada kambing guling ini. Terus ada orang ngasih kambing. Wali apa keinginannya dikabul. Di situ selalu terkesan wali itu punya keinginan. Justru orang yang ketika dalam titik pasrah dan tidak ingin, itu berarti dia telah dibisukan oleh keinginan Allah yang akan terjadi pada diri dia. Nah, kalau kita masih berbunyi keinginan itu, ya, itu berarti ditutup untuk mendengar keinginan Allah secara fitrah, dibalik atau di bawah ambang sadar. Pada akhirnya seorang hamba itu memang murni menjadi hamba. Nah, para wali itu memang mempunyai ambang sadar yang apa? Yang dawam gitu. Tingkat kepasrahan yang tinggi, tidak punya keinginan apa-apa, maka boleh jadi apabila timbul keinginan itu sudah keinginan Tuhan. Kalau kita kan banyak keinginan mata, keinginan hidung, keinginan mulut, keinginan kuping, keinginan tangan, keinginan kaki, keinginan kulit, keinginan perut, ya, keinginan anak, keinginan bini, keinginan macam-macam. Jadi udah nggak tahu lagi. Maka ada ungkapan begini, kalau ya, keinginanmu tidak terkabulkan, berarti Allah menghendaki kamu mendapatkan apa yang diingini Allah. Ya. Justru banyak yang kita inginkan kita tidak dapat melakukan, dan banyak yang kita lakukan bukan keinginan kita. Karena fa'alul lima yurid. Hanya Allah yang dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita kebanyakan apa yang kita kepengen, nggak bisa kita lakukan apa-apa. Ya. Mungkin ada orang pengen punya istrinya bintang film, ya, ternyata ya, punya istrinya tukang nasi uduk, tapi dia bahagia di situ dan berjaya kan. Ya, keinginan. Kita sering lihat itu abang itu ganteng-ganteng, dulu pacarnya cakep-cakep, pas kawin jelek banget bininya, misalnya. Ya itu ya orang ya, banyak keinginan tapi itu. Nah, orang sufi membagi ada keinginan nafsu dari fisik, dari anggota tubuh ini semua punya keinginan. Mereka tidak menyebut iradah, mereka menyebutnya adalah nafsu, hawa. Ya, mereka sebut itu nafsu. Ya padahal semua punya nafsu. Ya. Karena punya tubuh ini, punya fisik ini. Namun jika seorang punya kesempurnaan rohani, maka dia telah meredam keinginan tubuh ini, ya, karena dia sudah punya kepasrahan kepada keinginan Allah, rohaninya itu, ya, rohaninya yang robbani. Kalau persoalan setiap yang kita inginin itu Allah kabulin, nggak kudu wali, kita aja kadang nggak sering begitu. Ya.
Jangan heran, jangan apa yang saya kepengen kenapa terkabul terus ya. Wah, memang anak soleh. Bukan, memang apabila timbul keinginan kita, itu sebetulnya berita dari Allah ya, bahwa Allah memberitahu aku yang memberi. Kapannya, berapanya, jadi apa enggaknya itu Allah. Gitu. Nah, di situ tadbir tuh, jangan tadbir. Gitu, udah serahkan ke Allah. Wah, saya kepengen ini nih, ya udah lakukan. Tetapi jangan ya, dipastikan akan dapat. Kalau nggak dapat saya kecewa, apalagi terus bawa-bawa kamu sih sebabnya. Coba kalau ini, ya, kalau aja saking aja udah gitu, udah setan nafsu. Gitu. Nah maka kita sering dengar. Ya, orang yang makrifat itu tidak pernah memandang buruk, tidak pernah menyesal, dan ya, tidak pernah kecewa. Semuanya isqatut tanbir. Dilatih sejak ibadah, tidak bergantung kepada bilangan amal yang kita ingini, tetapi bergantung kepada kemurnian amal untuk Allah. Gitu. Yani arih nafsaka. Ya, arih ini seolah-olah tinggalkan, ya, buang. Gitu. Nafsaka minat tadbir. Ya, makanya nafsak minat tadbir itu semuanya nafsu. Ya. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Maka kalau semua perkara itu sebetulnya kan sudah, apa yang terjadi itu kan sudah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, berada dalam ilmunya. Dan kita tidak tahu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun besok mau ngapain. Ya, kalau kita punya pikiran besok kita mau ini merencana, tetap bukan kita tahu. Makanya antara rencana dengan hasil kita harus, ya, kita akan melewati satu garis apa? Masyiatullah itu. Maka kalau apa-apa insya Allah, karena kita tidak tahu. Ya. Makanya duluan saya cerita orang Arab itu di Mesir itu dulu, kita minta turun dari mobil aja pakai insya Allah. Ya. Ya. Turun di depan insya Allah. Itu saya dulu kaget. Ya. Ala jambak insya Allah katanya. Kiri depan insya Allah. Lah udah di depan lah pakai insya Allah kan gitu. Ya, karena artinya adab Islam ini sudah menjadi tradisi mereka. Padahal mereka itu bukan insya Allah banget, gitu, bukan. Bukan mereka isqatu tadbir, itu tidak. Itu udah jadi adat. Gitu. Maka ucapan-ucapan itu, doa-doa itu, amal itu mesti hidup ruhnya. Ya. Jangan menjadi taqalid, tradisi. Karena tidak membangun jiwa apa-apa, tidak membangun rohani apa-apa. Sedangkan Nabi diutus untuk membangun rohani, menjadi insan rabbani, kunu ya, rabbaniyin. Ya. Maka pamaqama ghairu, jika ada yang lain yang melakukannya, maka tidak ada faedahnya. La taqum bihi li nafsik, maka tidak ada faedahnya kamu melakukannya. Ya. Maka jika kita yang melakukannya itu satu kepudulan ya, satu ya, apa hal-hal yang berlebihan. Maka di sini dimaksudkan jika kita sudah melakukan ibadah, amal, kalau seorang murid membaca aurat, ya,
dan mengamalkan amalan-amalan dan sudah kita hadapkan kepada Allah, ya, maka kita jangan bergantung lagi kepada apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Ini namanya tadbir. Arif nafsaka minat tadbir. Ya, kita sudah berbuat, bahkan kita melihat bahwa kita dapat berbuat pun dayanya, kekuatannya, waktunya, kesempatannya Allah yang berikan. Jangan bergantung. Ya, karena banyak menimbulkan kekecewaan. Ya, dan itu semakin jauh dengan Allah. Apalagi ngajok gua. Ya, tadi jangan. Ya gua kerjain loh kalau tahu gagal mah. Gitu. Ya kan udah nggak tahu gagal, kenapa jadi ngajok gitu kan? Nah ini namanya tadbir. Jadi kalau kita sudah melakukan, ya sudah. Bahkan kita memandang bahwa kita dapat melakukan pun ini Allah yang ngasih. Ntar hasilnya juga Allah yang ngasih. Ya, kalau ini Allah yang ngasih, itu yang Allah yang ngasih, pikirannya juga Allah yang ngasih. Kalau ada teman yang membantu kita juga Allah yang ngasih. Ya. Pahalanya Allah kasih juga. Ya. Sebanyak apa pahalanya itu Allah yang ngasih. Maka mau tadbir apa? Ya. Mau nyesel apa? Kita berencana, saya begini, kita coba usaha gagal. Itu pahala mah sudah beres, banyak pahala, pengalaman, ya, kepekaan, nggak ada ruginya. Bahkan makin gagal makin untung tuh. Nah ini namanya tadbir tuh yang ingin dihancurkan. Dan itu manhaj dalam tarekat Syadziliyah itu memang ya, tadbir, ya, bahkan itu dianggap at-tadbir iblis. Tidak. Tetapi mereka menunjukkan sesuatu yang dia tidak tahu ada di ilmu Allah, maka dia tunjukkan karena Allah campakkan ke dalam hatinya keinginan itu, maka ditunjukkan. Maka orang dulu di zaman Nabi ada orang punya utang dan dikejar-kejar orang yang punya utang, ngumpet di masjid. Nabi lihat di masjid lagi nggak pulang-pulang. Ditanya kenapa, dikejar-kejar utang. Dikasih doa sama Nabi. Begitu berdoa langsung keluar dan berusaha karena dia tahu ya, bahwa tawakal dan doa yang diberi oleh Nabi itu bagian dari tawakal. Maka ada satu lagi bagian yang besar dari tawakal, berusaha. Maka dia lakukan. Ya. Kita mah enggak. Tawakal itu diem baik gitu. Makanya orang-orang secara umum yang berpikir dengan akal, mereka naruh tawakal itu di akhir. Udah usaha dulu, kalau emang udah nggak bisa baru tawakal. Wih itu ya, seolah-olah dia penasehat bener lah itu. Ya, padahal itu menyalahi akidah dan menyalahi akhlak ya, dalam Islam. Ya, maka kata Nabi, iqil wa tawakkal. Itu. Iqil wa tawakkal. Jadi bekerja itu bagian daripada tawakal. Seperti orang mengajar, berdakwah, ya. Yang mengajar, berdakwah ini saya memberikan contoh-contoh bahwa para aulia itu orang yang isqatut tadbir, orang yang gugur tadbirnya. Ya. Seperti kisah Imam Ahmad bin Hambal misalnya, istrinya durhakalah. Ya. Tapi beliau tidak pernah ia tidak pernah berpikir buruk.
Bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad Ar-Rifai juga sama punya istri seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad Ar-Rifai itu juga punya istri yang cerewetnya bukan main. Tiap hari suaminya dihardik gitu, dimarahin. Ya, kalau ada orang nanya, tetamu mau minta nasihat, dinasehatin istrinya dulu. Lu mau ngapain sama si Ahmad, katanya. Orang di rumah aja ngejedok, nggak ngapa-ngapain, nggak ngurusin bini, nggak ngurusin rumah, begitu. Habis dah. Sehingga muridnya ngumpulin duit dan datang ke Imam Ahmad, nih Imam, nyari bini lagi. Ya, udah itu buang aja. Ya. Maka dia bilang, kamu nggak tahu siapa yang memberi istri ini kepadaku. Ya Allah. Dan berarti pahalaku besar sekali di sini. Gitu. Dia nggak berpikir kapan solehahnya istri itu, enggak. Nah ini namanya isqatut tadbir. Dia kan rehat. Nah, ngapain ada Allah yang memberi hidayah, Allah yang membukakan hatinya kapan? Ngapain kita mikir? Sedangkan apa yang kita lakukan ini ibadah mulu. Pahalanya banyak banget. Itu yang saya suka bilang, kalau misalnya kita dakwah supaya orang benar dan enggak benar-benar, jangan marah-marah. Bahkan kalau bisa jangan tobat dulu ya, habis pahala saya ntar kalau ente tobat. Gitu. Ya. Itu betul-betul murni dia melakukan itu untuk Allah, bukan untuk dia. Itu isqatut tadbir. Ada yang melakukan, sedangkan kita sendiri sekarang melakukan itu Allah yang ngasih. Ya. Jadi tadbir, ya, tadbir rohani itu. Adapun manajemen, persiapan sesuatu yang baik, pakai baju yang bagus, ya, menyambut tetamu, ya, menyiapkan tempat kerja, itu amal, itu pahala. Ya. Tiba-tiba punya keinginan, tunjuk. Kita apabila punya cita-cita, punya keinginan, lalu kita lakukan, itu bukan sedang menciptakan hasil yang kita inginkan, bukan. Itu sedang menunjukkan kepada Allah, engkau memberikan keinginan, aku tidak tahu, ya, ini keinginan ini berhasil atau tidak, engkau yang tahu, maka aku tunjukkan kepadamu. Keinginan yang kau berikan ini, aku izharkan kepadamu. Kalau berhasil, ya, alhamdulillah, dan tunjukkan aku ke jalan syukur. Jangan aku kalah dengan anugerah ini. Dan itu serangkaian yang dimaksud oleh hikmah-hikmah ini. Sehingga enggak pusing, enggak rumit, enggak, ya. Itu rohatul qalbi. Ya, kita sama, ya, suami istri, kita rencana nanti, ya, kita begini, nggak berhasil, ya udah, ya, nggak bisa. Misalnya kata bini, rencana mulu, gitu. Nah, untuk punya rencana, kalau enggak, ya ternyata enggak, ya. Arih nafsaka minat tadbir. Ya, jadi apabila kita membaca pesan-pesan tasawuf, slogan-slogan tasawuf, itu semuanya adalah dalam lingkaran rohani. Seperti tinggalkan dunia, itu rohani. Hati jangan bergantung kepada dunia. Hatta kata orang sufi, nahnu ahlul minnah, ya, walastu ahlal amal. Kami adalah orang-orang yang mendapat minnah, orang-orang yang minnah, bukan amal. Itu bukan berarti tidak beramal. Yang dimaksud oleh dia, ya,
Aku orang yang melakukan amal dengan ikhlas, dengan khusyuk, bukan hanya menumpuk bilangan amal tanpa melihat kualitasnya. Itu maksudnya. Seperti mereka mengatakan, innal hubba huwa dini wa imani, katanya. Ya, amma hum dinuhum wa imanuhum as-salatu was-saum, katanya. Agamaku, imanku adalah cinta. Adapun selainku, imannya, agamanya salat dan puasa. Bukan berarti orang sufi itu tidak salat, tidak puasa. Ini bicara kerohanian, bukan zahir belaka, tetapi ya, aku melakukannya dengan hub. Itulah agamaku dan imanku. Jadi bahasa-bahasa ini memang sengaja ya dibuat gharib agar ya, pesan-pesan ini tidak bisa dibaca seperti bacaan umum. Dia mesti merujuk kepada pakarnya. Memang ada faktor kesengajaan untuk tidak disalahpahami redaksinya. Ya, nanti dibawa ke meja perdebatan, udah ini B-nya B apa, jadi repot gitu. Sengaja ya dia buat bahasanya isyari bukan ibarah, isyarah bukan ibarah. Namakan di sini tadbir. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, ya, maknanya yang akan makna yang ingin diterangkan itu ya ada pada beberapa hikmah ini. Ya. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Ya. Ijtihaduka ini keletihanmu. Kamu berletih-letih, kami berusaha susah terhadap apa yang duminalak, sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah, seperti rezeki misalnya. Ya. Wa taqsiruka, tetapi kelalaianmu ya bima tuliba minka, pada apa yang diminta oleh Allah darimu. Tapi yang diminta oleh Allah taksir, tapi yang dijamin kita berletih-letih di situ. Ini sebuah dalil, sebuah indikasi bahwa basirah kamu katanya redup, tidak bercahaya. Ya. Seperti mencari rezeki, orang sedih karena nggak dapat, padahal Allah pasti memberezekikannya. Cuman kapan? Itu yang kita tidak boleh bergantung kepada amal. Tapi kalau kita di sini hati kita tadbir, itu kan ijtihad, itu kan letih. Ya, padahal itu sudah dijamin. Namun yang diminta justru kita taksir. Taksir itu taksir itu lemah, taksir itu tidak sempurna. Ya, separoh-separoh, qasr, ya. Tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Ya. Apa yang diminta oleh Allah, lakukan karena Allah. Gitu. Nah, ini yang diminta, tapi ini tidak kita lakukan. Ya, ini membuktikan bahwa mata hati kita buta. Ya. Atau kalau untuk seorang murid, seorang pelajar itu belum ada tanggung jawab untuk cari duit. Tugasnya belajar, itu yang diminta. Ini makna lain dari hikmah ini. Setiap orang di marhala tertentu ya, ada kewajiban yang mesti dilakukan, yang dituntut oleh Allah.
Antum belajar udah mikirin, saya kalau punya bini orang mana ya, punya anak berapa ya, ya. Fathul Mu'in belum bisa baca, itu udah mikir. Ya. Yang diminta sekarang seorang pelajar adalah belajar, seorang murid ya, melawan hawa nafsunya, gitu. Jadi jangan berpikir tentang nanti. Itu juga merupakan tadbir. Maka salah satu manhaj Saziliyah sebetulnya bukan manhaj Saziliyah. Semua orang sufi itu sama. Cuman kenapa dikatakan manhaj Saziliyah? Hal-hal yang seperti ini itu di madrasah Saziliyah paling depan, paling pertama. Itu. Maka ketika orang masuk ke Saziliyah itu, si murabi tidak menyibukkan muridnya dengan bilangan amal dan ibadah yang banyak, tetapi disuruh iktimad kepada Allah dan jangan tadbir. Itu manhajnya. Ya. Dalam tarekat lain ini terakhir, ya, didahulukan mujahadahnya, puasa, zikir banyak. Itu persoalan manhaj. Tapi sebetulnya tetap ya, rukunnya, prinsipnya sama. Berjalan kepada Allah itu tidak bergantung dengan amal. Namun madrasah lain suruh beramal dulu, apabila biasa baru diarahkan untuk isqatut tadbir. Tetapi di Sazili ya, justru di madrasah ini tidak disebut, tidak diucapkan di depan. Mesti berzikir begini, mesti amal, tidak. Ya, diserahkan kepada, karena Imam Sazili pernah berkata, siapapun yang masuk kepadaku tidak aku suruh berhenti dari pekerjaannya, siapapun dia. Kalau petani tetap jadi petani dan beribadahlah untuk Allah di situ. Pedagang, bisnismen tetaplah di situ, ya. Dan jika engkau lakukan itu, engkau akan sampai kepada Allah. Ya, dia betul-betul menjelaskan ya, hakikat perjalanan tasawuf itu. Ya. Namun hikmah ini kan ya, mempunyai makna yang luas, gitu. Istihaduka fima dhuminalak, masa depan itu udah ada Allah yang wa taksiruka fima tuliba minka, sekarang kamu di mana duduknya, dituntut apa oleh Allah itu dulu, gitu. Ya. Baru belajar nanti saya kalau jadi penceramah itu buang. Itu menunjukkan mata hati yang tidak bercahaya redup. Nah, ini juga salah satu makna. Ya. Maka di dalam syarah ini, ijtihaduka fima dhuminalak, katanya, ay taqabbalallahu laka bih. Seperti rezeki misalnya. Ya. Allah ngasih rezeki itu sebuah kebaikan Allah. Ya, bukan kewajiban. Ya. Dimanapun Anda berada, makhluk apapun rezekinya Allah. Ya. Tetapi taksiru kapima tulibalak apa? Baca zikir, baca selawat, baca aurat, dan taat-taat yang lainnya, itu ibadah. Itu tidak dilakukan. Udah mikir rizki, itu murid, gitu. Nah, ini dianggap dalilun alantimasi basiratik. Ya. Yang diminta oleh seorang murid itu adalah makanan rohani, mengingat Allah, melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, bukan makanan tubuh. Ya, tadi tuh seorang pelajar udah belajar aja, jangan mikir kerja, gitu. Kewajiban sekarang jangan, sebagai pelajar jangan dibuang waktu sedikit pun, itu maksudnya. Karena itu pertanda basirahnya
ya, redup, ya, tidak tahu apa yang diminta oleh Allah, ya, tetapi dia menghayal berbagai macam, ya. Atau kalau itu untuk murid, kalau maknanya yang lebih tinggi, katakan dalam tarekat yang senior, itu adalah tentang rohani, sesuatu yang sudah dijamin maka tidak dipikirkan. Ada yang diminta apa? Lakukan karena Allah. Itu yang diminta. Kenapa? Karena agama aku beri, hidayah aku beri, taufik aku beri, ya, sarana aku beri, keinginan aku beri, kekuatan aku beri, dan engkau tidak memintanya. Aku meminta, lakukan untukku. Wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan engkau untukku. Adapun langit dan bumi, sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Ya, ini marhalanya lebih tinggi lagi. Ya, dari makna ini maka engkau jangan letih, ya, jangan berusaha apa-apa yang sudah dijamin. Ya. Semua Allah yang beri, yang Allah minta, lakukan untukku. Ya, mukhlisina lahuddin, ya, walau karihal kafirun. Nah, itu salah satu maknanya. Wa qala radhiyallahu anhu, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liyasik, bahwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi anta turid. Dan tidaklah, ya, terlambatnya uluran pemberian Allah padahal kamu ilhah, ya, merengek-rengek dalam berdoanya, karena sudah berdoa sungguh-sungguh, bahkan ilhah, ya, meratap-ratap, memohon-mohon, merengek-rengek, lalu uluran pemberiannya, pengkabulannya lambat, mujiban liyasik, membuatmu putus asa. Jangan, ya. Kenapa? Karena pengkabulan itu dominalakal ijabah. Ijabah itu punya Allah, bukan punya kita, ya. Maka kapan dapatnya, jangan buat putus asa. Ini kan juga salah satu makna yang mane', artinya makna yang mencegah pemahaman hikmah-hikmah sebelumnya, ya, tentang sawabikul himam, tentang arih nafsaka minat tadbir, ya. Takut ada makna yang tercecer, maka, ya, ditutupi oleh hikmah ini, ya. Bagaimana kalau udah berusaha, udah sering kan kita begini, ya Allah saya perlu duit sekarang, ya Allah 25 juta sekarang nih, perlu banget ya Allah, mohon ya Allah sekarang. Udah saya meminta sekarang doang, nanti mah enggak. Nah ini kan bahaya tuh. Dapat, begitu dapat, tadi mah 50 juta ya, kenapa? Nah itu. Jadi itu, ya, tidak boleh berkata begitu. Kalau kita tahu Allah itu banyak, artinya apa yang dimiliki oleh Allah tidak terbatas. Kenapa gak kita, ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah ngasih emas 200 ton gitu. Begitu dapat, mati langsung jantungan. Nah maka terlambatnya uluran pemberian Allah, padahal, ya, sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, jangan atau tidak membuat kamu putus asa, karena ijabah itu dijamin. Namun fima yakhtaruhu laka, pada apa yang Allah pilih untukmu, bukan yang kamu pilih untuk dirimu, di waktu yang Allah ingini, bukan di waktu yang kita ingini. Sering kan kita
minta sekarang nggak dikabulin, nyesel sampai udah kita lupa, udah sampai ke titik kita pasrah, dapat. Ya Allah, untung sekarang, kalau waktu itu dikasih mah habis dah, baru paham. Ya. Maka isqatut tadbir. Ya. Orang belajar membersihkan diri dari nafsu, jangan bergantung dengan amal, dan pasrahkan kepada Allah. Itu isqatut tadbir. Ini sebetulnya manhaj yang dibawa dalam hikmah-hikmah ini. Ya, arih nafsaka. Ya. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban li'asik. Allah yang memilih berapa, kapan, di mana, itu Allah. Seperti ini bujang-bujang, jangan mikirin bini gua orang mana ya. Ya. Allah yang nentuin bininya orang mana, lulusan apa, anak siapa, kapan nikahnya, bahkan berapa istrinya, itu juga Allah yang nentuin, jangan dipengenin. Ini yang udah punya istri pengen nikah lagi, jangan dipengenin. Ya. Kenapa? Ya, kalau nggak dipengenin ntar datang coba dah. Kalau dipengenin sih jadi nggak datang. Ya, Allah yang memilih kapan, berapa, siapa, di mana. Ya. Arif nafsa, dan jangan membuat putus asa. Usaha kita, ya, nggak ada urusan dengan natijah, dengan hasil. Betul-betul terputus. Oleh apa? Diputus oleh apa? Oleh masyiatullah, oleh kehendak Allah. Nggak bisa dinembus. Ya, sawabikul himam la tuhriku aswar al-aqdar. Takdir, yani masyiah. Iradah. Nggak bisa. Maka ini Allah, wilayah Allah yang melakukannya, bukan kita. Maka jangan bikin capek-capek. Dan kita melakukan itu izharul iftiqar ilallah. Maka ada qasidah orang sufi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari paddu'ai wa ibtihali dalilun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, Allah tahu cukup. Min su'ali, enggak minta. Waktiari, enggak milih. Kapan ya, di mana, berapa, siapa? Enggak. Minta aja enggak. Berarti enggak doa. Doa bukan minta. Kita masalahnya berdoa itu mentalnya minta. Kapan Allah ngebagi diminta baru ngebagi? Kapan? Kita aja wujud di dunia ini nggak ada yang minta. Kita nggak minta. Emak bapak kita itu nggak kita minta. Siapa adik kita nggak kita minta. Ya. Bini yang tadinya bukan idaman kita, yang meskipun yang idaman juga tetap. Misal, gitu. Tidak. Artinya doa itu tadi padu'ai wabtihali, ya, doaku dan permohonanku itu adalah dalil, ya, itu bukti untukku, ya. Apa? Bibtikori, bahwa aku perlu kepadamu. Kita berdoa, itu bukti bahwa kita perlu kepada Allah. Kalau emang kita bisa, bikin, tunjukkan, buktikan. Nah ini nih, kalimat seperti ini sering dipahami oleh orang untuk membuat dia malas, membuat dia pasif, membuat dia hatta zuhud, udah diam. Maka lihat, orang Islam apabila soleh sedikit, malas dalam nyari dunia.
Padahal tidak demikian. Ya. Apabila jadi ustadz udah ngedublong aja, nunggu rezeki dari Allah. Ya. Karena ada kesalahan dalam memahami agama. Ya. Dikira begitu dia sudah berdakwah, dia sudah mengajar, dah orang yang gua udah ngajar, udah ceramah, udah nulis buku, masih belum ya, agama belum. Ini tadbir. Gitu. Dan itu sama sekali bukan urusan kita, buang. Ya, kita beribadah. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Seperti kisah Nabi Musa berdoa mohon 40 tahun baru dikabulkan. Ya sudah. Doa ibadah, berusaha ibadah. Apa yang buat ngeganjal di sini? Ya, itu tidak digugurkan. Tadbirul qalb. Ya. Dan kita sering apabila kita punya keinginan, punya berdoa, kita sudah wirid, kita sudah sholat, ya sama baik, ya gitu. Kita sholat, kita wirid juga Allah mengabulkan karena kita iktimad kepada amal. Ya, tapi kalau iktimad kepada Allah, ya, namun orang itu baru tumbuh, ya, titik nol dia itu artinya dia baru naik ke atas. Ya, kalau istilah tasawuf yudahi ilal wujud gitu, la ilal adam. Ya, bukan bergantung kepada selain Allah, tapi itu biasanya kita kalau sudah kita bayar, artinya kalau kita sudah usaha, baru udahlah, ya, baru punya perasaan isqatu tadbir di situ, baru punya perasaan, baru dapat gitu. Dan ini sering membuat ya udahlah nggak usah berdoa, nggak usah, itu juga salah. Karena berdoa itu justru menunjukkan bahwa kita lemah. Apalagi kita berusaha, itu menunjukkan bahwa kita lemah. Maka kita mesti berusaha. Ya, kalau emang kita yang mengatur, kita yang mengingini hidup ini, dunia ini, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Itu nanti di surga. Ya, karena Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan, ya, apa yang dia kehendaki dan dia yang memilih. Walaysa lahumul khiyarah, dan kalian yang mereka tidak punya khiyar, tidak punya pilihan. Allah yang yakhtar. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun, ya, fayakun. Gitu. Maka usaha kita, amal kita, di samping itu ibadah dan sunnatullah yang Allah berlakukan, dan itu adalah objek akal, maka ada istilah orang punya ilmu akalnya kurang. Nah, itu termasuk ketika belajar agama terus, ya, kreativitas otaknya itu pasif, ya. Jadi juhud dianggap membuat dia tidak berbuat apa-apa. Sementara kisah wali-wali yang juhud itu, ya, semuanya berkubang di tempat kerja, hidup, ya, dengan usaha. Nah ini karena ada bagian dalam agama ini untuk rohani, ya, dia memahaminya itu adalah perbuatan fisik zahir. Terakhir, wa qala radhiyallahu anhu la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud. Ini masih sama maknanya ke hikmah-hikmah sebelumnya. Wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik
wa ikhmadan li nuri sariratik. La yusakkikannaka fil wa'di. Allah kan berjanji misalnya, manjada wajada, begitulah pepatah yang kita paham. Sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, kadang-kadang guru dalam tarekat, siapa yang berzikir marifat, gitu. Ya. Atau pernah Nabi dijanjikan, ya, apabila Roma mengalahkan Parsi, ya, maka umat Islam akan mengalahkan Roma, gitu. Nabi memberitahu janji itu, ya, ketika Roma menang melawan Parsi dulu, karena Roma itu kan agamanya Samawi, kalau Parsi kan agamanya agama Majus, gitu. Jadi Islam dekat dengan agama Nasrani, ya, artinya sama-sama wahyu. Maka Nabi itu pernah bergembira bersama sahabatnya, ya, karena Roma mengalahkan Parsi. Dan kata Nabi, "Ghulibatir Rum." Nanti Roma juga akan kita gulingkan. Nabi itu jumlah sahabatnya sedikit. Roma itu adikuasa. Amerika lah katakan. Seperti Amerika dengan Soviet begitu. Roma dengan Parsi itu. Ya. Roma mengalahkan Parsi dan kata Nabi, Roma nanti akan kita kalahkan. Itu orang-orang kafir Quraisy ketawa, menghayal kelompok kecil ngelain negara adikuasa, gitu. Karena itu wahyu dari Allah, janji. Kalau kapan Roma menangnya, dikalahkannya? Di zaman Sayyidina Umar, bukan di zaman Nabi. Tapi mereka memahami akidah ini, memahami adab ini. Jadi sahabat nggak pernah, wah nggak bener nih, ya, Allah kan janji Roma akan dikalahkan, ya. Nabi udah ngomong, wahyu udah turun, sampai Nabi wafat, sampai gantinya Sayyidina Abu Bakar wafat, Roma belum dikalahkan. Nah, ini juga, ya, kalau orang sufi memandang satu pengajaran isqatut tadbir, atau adamul i'timad alal amal. Karena semua amal adalah izhar lil ibtiqar ila Allah, ya, menzakirkan kelemahan kita, keperluan kita kepada Allah. Nah, ini hikmah ini juga begitu terakhir. Janganlah membuat kamu ragu kepada janji Allah. Adamu wuqu'il mau'ud, ya. Apa yang membuatmu ragu? Tidak terjadinya, tidak terlaksananya janji itu, yang dijanjikan itu. Wa in ta'ayyana zamanu, meskipun waktunya ditentukan. Li'alla yakuna dzalika, agar keraguan itu tidak membuat qadhan, cacat, bi basiratik, mata batinmu, wa ikhmadan, dan meredupkan, linuri sariratik, cahaya yang ada di dalam jiwamu. Nur, sifat-sifat akhlak mulia yang ada di dalam itu kan nur, hilang gara-gara Allah berjanji, ya, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya orang-orang sufi itu membuat nasihat-nasihat banyak sekali, ya. Kalau keinginan kita tidak dikabulkan apa yang kita inginkan, dan memang, ya, agama, ya, apa artinya dalam hadis, ya, sudah diberitakan bahwa orang yang beramal pasti berjaya, orang yang melakukan, ternyata tidak, ya. Sehingga mereka para ulama,
Ya, ulama sufi memberikan nasihat bahwa jika tidak dikabulkan seperti waktu yang telah ditentukan, ya, maka Allah tunda pengkabulannya di waktu yang lebih tepat. Kalau tidak, di akhirat, ya, dan dosamu dihapus, ya, derajatmu ditinggikan, ya, dan ada sebuah hadis begini, di akhirat Allah bertanya kepada seorang hamba, ya, wahai hambaku, engkau orang yang di dunia dulu ingin ini dan tidak aku kabulkan. Ya Rabbi, engkau juga ingin itu dan aku tidak dikabulkan. Iya wahai Tuhanku. Dan hari ini disebutin semua oleh Allah itu, ya, hidup dia banyak keinginannya tidak dikabulkan, ya. Dia iya. Kemudian kata Allah, silahkan, ini surga untukmu. Lalu dia tanya, kan di akhirat nanti kan akal ini kan sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah hakikat batin. Nggak ada orang, ya, enggak kerja, enggak apa, dikasih duit, mau kan di dunia makan, kecuali orang yang jujur, untuk apa? Kan gitu. Itu kan hakikat adab. Nah, di akhirat itu hidup dengan hakikat itu. Ini semua surga untukmu. Lalu dia bertanya, amal apa ini ya Allah? Ya, saya tidak pernah beramal apa-apa. Nah, itu di akhirat itu ya kasyaf gitu. Makanya ulama sufi disebut ulamaul akhirah, ulamaul haqiqah. Ulama ul kasyaf, ulama kun payakun katanya. Gitu. Maka Allah memberitahu ini sesuatu yang tidak aku kabulkan, aku jadikan ini. Itu menangis hamba itu, ya Allah, tadi mah semua hidupku jangan kau kabulkan. Nah, banyak dari hadis ini dan itu ulama sufi dengan tajribah ruhiyahnya, dengan pemahamannya kepada Allah, ya, mereka mengatakan la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri basiratik, ya, agar keraguan itu jangan mencederai mata batinmu dan meredupkan cahaya jiwamu. Meskipun Allah telah menentukan janjinya, kemudian yang dijanjikan itu tidak terjadi, maka jangan membuat ragu dalam membenarkan janji Allah, ya. Karena bagaimanapun janji itu tetap, pengkabulan itu kalau di dunia ada sebab-sebabnya, ada syarat-syaratnya, dan perkara ini hanya Allah yang mengetahuinya. Hamba hanya diberikan hikmahnya saja. Apa hikmahnya? Ya. Nah, ini juga bagian daripada isqatut tadbir, tidak bergantung dengan amal, maka akan terjadi kasus-kasus yang akan kita hadapi. Maka mereka yang punya tajribah ruhiyah sudah mereka beritahu dulu, ya, dalam hikmah-hikmah ini, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba selain Allah, dan agar betul-betul apapun yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan misinya, yaitu ibadah murni untuk Allah, tidak untuk yang lain. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.